Yuk kita melanjutkan ngobrol sehat. Masih di seputaran KB ya para sahabat sehat. Karena nampaknya banyak sekali dari para pecinta channel saya ini menulis di kolom komentar mengenai hal-hal yang memang penting untuk kita ketahui dan penting untuk kita bahas ya. Kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan daripada netizen, yaitu, dokter, apakah KB itu hanya untuk perempuan? Atau dengan lain kata, ada nggak sih KB yang untuk para suami ya, untuk pria? Oke, kita mau bahas. Pada prinsipnya, keluarga berencana, merencanakan keluarga yang baik, kehamilan yang diharapkan, anak yang diinginkan, itu tidak hanya merupakan tanggung jawab bagi seorang istri atau bagi perempuan saja ya. Jadi sekali lagi, kehamilan yang direncanakan, anak yang diharapkan itu tentunya merupakan dambaan daripada sepasang suami istri. Oleh sebab itu, urusan KB pun tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Suami bisa berperan aktif di dalam mendukung KB tadi ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, ayo sekarang kita ngobrol nih. Mungkin agak jarang ya yang membahas masalah KB untuk pria. Pada prinsipnya tetap ada dua macam. Ada yang non hormonal metodenya, ada yang hormonal. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kalau non hormonal yang sebagian kita sudah tahu adalah yang pertama kondom ya. Istilahnya anak muda KB Indomaret ya, karena bisa dibeli di Indomaret begitu. Tapi yang jelas kondom itu adalah sarung karet yang dipakai saat akan bersenggama. Dipasang saat sudah ereksi, kemudian pada saat bersenggama memakai itu tadi pengaman. Nah, untuk kondom ini ada kelebihannya. Yang pertama tentunya karena dia mudah didapat ya, nggak harus resep dokter, bisa dibeli. Kemudian kelebihan lagi dengan memakai kondom, mencegah penularan penyakit menular seksual, mencegah penularan PMS. Tentunya yang diharapkan sebagai efek KB adalah mencegah terjadinya kehamilan. Nah, itu kelebihannya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya kita tahu karena dia berasal atau bahannya itu dari karet, tapi yang tipis sekali ya, setipis sutra, makanya disebut kondom sutra itu, dia bisa pecah ya. Kalau terjadi ejakulasi dengan hentakan keluarnya sperma yang cukup kencang itu bisa pecah, bisa bocor, bisa sobek. Nah, otomatis kalau dia terjadi kebocoran, pecah dan sebagainya, tidak efektif kan sebagai alat KB, bisa menyebabkan kegagalan atau kehamilan. Nah, itu masalah kondom. Sekarang yang kedua nih, tetap non hormonal. Pernah dengar ya yang disebut sebagai coitus interruptus, senggama terputus. Ada yang mengistilahkan KB metode cabut singkong. Artinya kalau berhubungan suami istri itu sebelum keluar itu dicabut dulu, dikeluarkan di luar kan, begitu kan. Prinsipnya memang ya punya kelebihan juga. Kelebihannya murah tentunya ya, kan nggak pakai beli alat bukan merupakan hormonal, itu juga kelebihannya. Tapi kekurangannya juga banyak. Satu, tidak nyaman tentunya ya. Orang sudah mau di puncak, mau klimaks, malah dicabut kan, jadi tidak nyaman baik bagi suami maupun bagi istri. Kemudian juga kegagalannya tinggi ya, karena kadang-kadang walaupun mau dicabut sudah sempat ada yang netes, walaupun itu hanya satu tetes kan sudah mengandung berjuta-juta sperma, sehingga terjadi kegagalan kehamilan. Nah, juga tidak bisa melindungi dari penularan PMS, penyakit menular seksual tadi. Kalau kondom kan sebagai pelindung, kalau ini senggama terputus nggak bisa. Oke, sekarang yang ketiga nih, tetap non hormonal. Nah, ini banyak ditanyakan oleh para bapak-bapak mengenai vasektomi. Itu metode operasi pria, MOP, vasektomi ya. Vasektomi MOP ini merupakan metode kontrasepsi yang permanen. Permanen itu kelebihannya ya, namanya permanen, jadi tidak bisa membuai lagi.
Kelebihan yang lain adalah dia juga bukan hormon, jadi tidak mengganggu hormon pada pria. Nah, kelemahannya apa untuk vasektomi? Tentu yang pertama mengenai biaya, mahal karena tidak ditanggung BPJS juga ya. Tetap merupakan metode operasi kan, walaupun itu operasi singkat 15 menit selesai, tapi tetap itu operasi. Kekurangan yang lain bisa ada efek samping nyeri pasca operasinya tentunya ya. Juga harus diingat nih para sahabat sehat saya, kalaupun sudah di vasektomi, nggak bisa hari ini vasektomi, minggu depan hubungan pasti tidak hamil. Oh, dokter udah vasektomi masih bisa, katanya tadi nggak bisa. Itu ada periode menunggu, paling tidak 90 hari baru aman. Karena ibaratnya kayak pabrik gula produksi gitu ya, gilingnya itu ya, produksinya itu sperma itu betul-betul baru bisa jadi nol itu kalau sudah lebih dari 90 hari. Jadi kalau baru di vasektomi Agustus ini Anda berhubungan di bulan September, masih ada kemungkinan kegagalan terjadi kehamilan. Jadi kalaupun sudah vasektomi masih perlu dilindungi dengan metode KB yang lain. Oke ya, itu tadi yang beberapa metode yang non hormonal. Kondom, senggama terputus, vasektomi. Sudah saya jelaskan mengenai kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi semua metode ada kelebihan tapi juga ada kekurangannya. Nah, ini yang nggak lazim nih, perlu saya sampaikan juga. Metode yang hormonal. Nah, jadi jangan disangka hanya untuk perempuan ada suntik KB. Nantinya walaupun ini masih dalam tahap penelitian, masih dalam tahap pengembangan, belum diaplikasikan beneran ke pasien, ada suntik hormon testosteron. Kalau kita suntik KB perempuan kan hormon progesteron ya, atau hormon progesteron dan estrogen, ini hormon testosteron. Itu sekali lagi masih dikembangkan. Kelebihannya tentunya karena dia bisa meningkatkan hormon testosteron ya, itu juga bisa untuk metode KB. Tapi kekurangannya sekali lagi bisa ada efek samping, timbul jerawat, mempengaruhi gairah seksual. Juga yang paling tidak kita harapkan, ditakutkan, makanya masih penelitian terus, takut kalau bisa ada efek samping terjadinya kanker prostat ya. Jadi sekali lagi tujuannya adalah menekan produksi sperma tentunya ya, makanya ada suntikan testosteron, suntik KB bagi pria. Kemudian ada lagi yang berupa gel. Gel itu kayak apa? Jelly. Kayak apa ya? Ya kayak krem gitu ya. Gel yang mengandung juga testosteron, mengandung alat kontrasepsi. Jadi kalau pada wanita kan ada suntik KB, ada juga kayak koyo untuk kontrasepsi, pada pria pun juga ada. Tapi sekali lagi yang metode hormonal bagi bapak-bapak, bagi para suami itu masih dalam tahap pengembangan, penelitian yang terus-menerus. Jadi belum diaplikasikan. Jadi kalau para bapak yang mendengarkan konten saya ini terus datang ke dokter, dokter saya mau suntik buat saya aja KB, enggak untuk istri saya. Mohon maaf, saya belum melayani karena memang belum di launching oleh Kementerian Kesehatan, masih dalam tahap penelitian. Kalau pada perempuan sudah. Jadi sekali lagi bapak-bapak yang ingin berpartisipasi di dalam KB untuk mendukung keluarga berencana yang diharapkan, anak yang didambakan, itu dukunglah metode yang sudah dipilih oleh istri Anda, itu bagus. Tapi kalau Anda sendiri kepingin ikut, boleh pilih kondom, coitus interruptus atau senggama terputus, atau kalau sudah mantap tidak pengen punya anak lagi, vasektomi. Jangan takut karena vasektomi itu operasi kecil, dilakukan oleh teman sejawat saya bedah urologi, bukan saya ya. Kalau saya dokter kandungan mengoperasi yang MOW, metode operasi wanita. Kalau bagi bapak-bapak, MOP, metode operasi pria. Dan yang perlu saya luruskan, tidak benar mitos yang mengatakan jangan vasektomi, nanti bisa nggak punya gairah, libido menurun dan sebagainya. Itu tidak benar ya. Walaupun sudah vasektomi, tetap kualitas atau kemampuan untuk bersenggama dengan istri Anda itu tetap nggak menyebabkan penurunan libido, tidak menyebabkan efek samping yang aneh-aneh yang banyak beredar di masyarakat yang kurang tepat. Oke para sahabat sehat, saya rasa itu saja bincang-bincang kita mengenai KB untuk pria. Sudah cukup menjawab ya. Kalau Anda rasa penting, ini boleh Anda like, Anda share kepada siapapun yang memerlukan. Dan kalau masih ada yang belum terjawab, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu akan kita bahas dalam episode Ngobrol Sehat bareng Dokter Pua berikutnya. Salam sehat.